adik-adik, apa kabarnya semuanya? Hari ini kita ibadahnya masih online, tapi nggak apa-apa adik-adik, semangatnya nggak boleh turun. Harus tetap sukacita, suaranya harus kenceng nyanyi di rumah. Kalau ibadahnya bareng sama kakak, adik, abang, nggak boleh saling mengganggu, harus tetap tertib. Baiklah adik-adik, hari ini Minggu kita tanggal 25 Oktober, temanya itu adalah kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mulai bernyanyi. Lagu kita yang pertama itu kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Adik-adik semuanya yang ada di rumah berdiri ya. Sekali lagi masih tetap berdiri, lebih semangat lagi ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh memberikan hari yang indah, hari yang baik, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ibadah sekolah minggu kami ini untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah di dalam rumah. Biarlah Engkau turut hadir, memberikan sukacita, memberikan semangat, supaya mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan mereka masing-masing di tempat mereka. Biarlah kiranya setiap pujian, doa, serta firman nanti yang akan mereka dengarkan, Tuhan memberkati, supaya itu boleh terus masuk ke dalam hati dan pikiran mereka untuk membekali mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, teman terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut lagu yang kedua, itu lagunya Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Ini juga masih kembali berdiri adik-adik. Ini soalnya pakai gerakan, lagunya juga harus semangat. Raja,
adik-adik, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan di rumah. Ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Yesaya 33 ayat 6. Yesaya 33 ayat 6, demikian firman Tuhan. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Sekali lagi kakak baca dari Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Adik-adik di rumah ayat hafalannya dihafal. Nanti kalau udah hafal suruh didengar sama papa mamanya di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Setinggi-tingginya langit. Minggu, apa kabarnya? Inang harapkan kalian semua dalam keadaan penuh dengan sukacita. Nah, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang terkasih, yang kami kenal, puji dan sembah. Melalui nama Putramu Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat segala kemurahan, kebaikan, rahmat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Kembali lagi Tuhan, dalam sukacita kami ingin memuji memuliakan nama-Mu dan mendengar kebenaran akan firman Tuhan, khususnya untuk anak-anak-Mu sekolah minggu, agar firman Tuhan menjadi lentera terang bagi kehidupan mereka. Dan firman-Mu lah Tuhan yang senantiasa memberikan mereka pertumbuhan imani yang sehat kelak sampai mereka dewasa. Biarlah Tuhan kami sambut firman-Mu melalui nama Putramu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita hari ini disapa dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5 ya. Kita mulai saja dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Inang ulang ya, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Inang bacakan ya dari sini. Silahkan adik-adik mengikuti dari rumah. Demikian firman Tuhan 1 Korintus yang pertama ayat 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa
mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini adalah ucapan Paulus, ya. Nah, Inang mau tanya dulu, siapa yang tahu tentang Rasul Paulus ini? Siapa yang tahu kisah hidupnya? Ada yang tahu? Ada ya? Oh, ada yang tunjuk tangan ya. Kalau gitu Inang tanya, dulu nama Paulus ini siapa, adik-adik? Siapa? Saulus. Iya, benar. Namanya dulu adalah Saulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ya tadi kalian sudah katakan Rasul Paulus itu sebelumnya adalah bernama Saulus. Kenapa dia akhirnya mengubah namanya? Itu mau menandakan adanya perubahan dari cara beriman dia dulu. Ketika dia bernama Saulus, pekerjaannya adalah menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, maka dia percaya kepada Kristus dan dia kemudian namanya diubah menjadi Paulus. Dan Rasul Paulus menjadi salah satu rasul yang sangat termasyhur karena dia berhasil menyebarkan ajaran Kristiani ke berbagai kota-kota, ya, di tempat-tempat, ada di Korintus, di Roma, dan di banyak tempat lainnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita tadi baca di ayat 4, Rasul Paulus mengatakan dia bersyukur kepada Tuhan karena dia melihat betapa besar anugerah Tuhan untuk jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang pernah dia layani. Nah, dia menyapa jemaat yang di Korintus dengan surat, adik-adik. Makanya disebut surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, ya. Jadi melalui surat. Kenapa melalui surat, ya? Kenapa tidak langsung menyapa jemaat Korintus dengan tatap muka? Apakah di sana waktu itu lockdown, adik-adik? Iya, di sana lockdown pribadi Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia dipenjara. Jadi pada waktu itu sebenarnya Rasul Paulus sedang berada di penjara ketika dia menuliskan suratnya yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, adik-adik, luar biasa sekali ya. Ternyata Rasul Paulus sedang ada di penjara, tetapi dia tetap berkata mengucap syukur. Kenapa Inang Rasul Paulus di penjara? Dia di penjara karena banyak orang yang tidak menginginkan firman Tuhan sampai ke seluruh penjuru dunia. Banyak yang tidak suka dengan pelayanan para rasul, termasuk Rasul Paulus. Tapi biarpun Rasul Paulus di penjara, itu tidak menyurutkan semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan dan menyapa jemaat-jemaatnya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus tetap bersyukur, tetap bisa meneguhkan, ya, menyemangati orang-orang jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Satu hal yang dia katakan, adik-adik, dia bersyukur karena di dalam Kristus jemaat yang ada di Korintus menjadi jemaat yang kaya. Adik-adik, kalau dibilang kaya, pikirannya kemana? Rupiah ya? Ke harta ya? Oh, tidak hanya kekayaan dalam bentuk
rupiah saja, uang, materi ya. Tetapi kekayaan juga dalam prinsip Paulus di sini kita lihat ada dua ya. Dalam berbagai macam perkataan dan berbagai macam pengetahuan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jikalau kita adalah umat Tuhan ya, anak Tuhan yang baik, kita adalah orang-orang yang kaya. Tetapi lebihlah pada kaya pengetahuan dan perkataan. Banyak orang yang pintar ya adik-adik, tapi kepintarannya nggak dipakai untuk kebaikan orang lain atau kehidupan di dunia ini. Dan begitu juga perkataannya suka melecehkan orang lain, buat orang lain tersinggung dan menangis. Tapi anak-anak Tuhan harus kaya dalam perkataan yang membuat sukacita, membuat semangat orang lain yang tadinya lesu menjadi bersemangat karena mendengar ucapan adik-adik sekolah minggu. Nah, ini ada cerita tentang pengetahuan dan ucapan yang kaya di dalam Kristus ya. Jadi, di suatu sekolah ada seorang murid perempuan yang sangat pintar. Dia bernama Wina. Wina ini pintar sekali adik-adik. Tetapi dia jadi sombong karena pengetahuannya ya. Dia hanya pintar di sini ya, di kepala, tidak ikut di hati. Nah, dia selalu anggap remeh kepada orang lain. Jadi ada di situ di kelas itu seorang temannya yang bernama Yuli. Yuli ini adik-adik, dia memang susah sekali menangkap sebuah pelajaran. Jadi Wina suka mengolok-olok Yuli, mengatakan Yuli bodoh lah, lamban lah, lola ya, loading lambat ya. Nah, jadi Yuli semakin merasa tertekan karena malu. Tetapi ada temannya yang juga satu kelas bernama Sinta. Sinta ini juga cukup pintar. Dia selalu mengajak Yuli, menyemangati Yuli, dan mengatakan tidak ada orang yang terlahir bodoh Yuli. Kau harus semangat. Kau harus tetap yakin kamu pasti bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Karena dorongan yang diberikan oleh Sinta, ya, Sinta ini berarti kaya akan pengetahuan dan perkataan yang baik. Yuli pun akhirnya semangat, mereka belajar terus bersama-sama ya, sehingga Yuli prestasinya bisa meningkat, semakin meningkat. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak yang kaya dalam pengetahuan dan perkataan. Jangan cuman pengetahuannya banyak ya, isi kepalanya banyak, pinter gitu, tetapi tidak dibarengi dengan hati yang baik dan tulus. Karena kita harus selalu menjadi anak-anak yang tidak hanya mengisi pengetahuan di sini di kepala, tetapi juga di hati kita, supaya pengetahuan kita menjadi pengetahuan yang memberikan ya, seperti firman minggu lalu ya, segala sesuatu menjadi bisa untuk membangun dan berguna bagi kehidupan banyak orang. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat 4 juga mengingatkan kita ya, lidah kita ini harus yang bagaimana? Dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi lidah kita, perkataan kita disertai dengan pengetahuan baik harus diwujudkan dalam ucapan-ucapan yang memberikan semangat kepada orang-orang lain yang di sekitar kita. Apalagi kalau kita lihat orang tua kita sedang letih lesu, mungkin dengan perkataan kita yang pintar, yang bijak, yang manis, orang tua kita kembali mendapatkan semangat baru. Apalagi kalau dengan lidah kita orang tua melihat kita berdoa, mendoakan orang tua kita, pasti mereka menjadi sangat begitu bahagianya dan mendapat semangat yang baru
Ya, anak-anak sekolah minggu. Baiklah, sekarang untuk menutupnya, mari kita berdoa. Terima kasih anugerah Tuhan melalui kisah Rasul Paulus yang tetap semangat meskipun dia di penjara. Kami boleh melihat bahwa meskipun banyak hal yang mengganggu kehidupan kami, tetapi dengan iman kepada Tuhan, kami bisa berbuat banyak hal. Begitu juga kiranya kami Tuhan yang sudah Engkau anugerahkan pengetahuan, perkataan yang kaya di dalam Kristus, kami bisa menyebarkannya melalui ucapan-ucapan kami yang baik dan benar, sehingga pengetahuan kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, melalui Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang mari kita bernyanyi kembali untuk memuji Tuhan. Nah, kita bernyanyi lagu God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik pada kita, maka kita pun baiklah kepada sesama. Kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupanmu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita semua.